Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami channel Ibda Kurniawan. Di sini kita menerangkan perang antara Muslim dan Romawi. 3.000 pasukan Muslim melawan 200.000 pasukan koalisi Romawi, kawan. Perang yang melibatkan pasukan Muslimin dan pasukan Romawi pertama kali terjadi pada tahun ke-8 Hijriah atau 629 Masehi. Perang ini disebut Perang Mu'tah karena terjadi di Mu'tah, wilayah Syam, kini sebelah timur Sungai Yordan. Salah satu penyebab terjadinya perang ini karena delegasi Rasulullah Al-Harits bin Umair Al-Azdi dibunuh. Delegasi Rasulullah ini membawa surat dakwah dan diplomasi kepada Raja Heraklius di Pantung penguasa di Syam bernama Surahbi bin Amr al-Khazani, pemimpin dari suku Khazaniyah. Ketika kabar ini sampai ke mana ya tadi ya, delegasi Rasul ini membawa surat dakwah dan diplomasi kepada Raja Heraklius di Pantung penguasa di Syam bernama Surahbi al-Amr al-Khazani, pemimpin dari suku Khazaniyah. Ketika kabar ini sampai ke Rasulullah, ia menyiapkan 3.000 pasukan muslimin untuk berangkat ke Syam. Rasulullah menunjuk 3 sahabat terbaiknya untuk memimpin perang ini: Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Sedangkan pasukan Romawi mempersiapkan 100.000 pasukan Romawi ditambah 100.000 pasukan yang dikumpulkan dari kalangan Arab beragama Nasrani. Dalam pertempuran yang sangat tidak sebanding, 3.000 pasukan muslimin melawan 200.000 pasukan koalisi Romawi ini, 3 sahabat yang memimpin pasukan muslimin harus Syahid. Pasukan muslimin kemudian dipimpin oleh Khalid bin Walid. Saat itu Khalid baru 3 bulan memeluk Islam, namun dipimpin Khalid bin Walid, pasukan muslimin mampu bertahan, bahkan mampu menyusun strategi untuk menyerang secara beruntun pasukan koalisi Romawi yang dipimpin Raja Heraklius dan Theodorus. Dengan kecerdikan dan kecemerlangan siasat dan strategi Khalid bin Walid, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa para muslimin, kaum muslimin berhasil memukul Romawi hingga mengalami kerugian yang banyak, kawan. Pasukan Romawi kocar-kacir tak karuan, rimbanya melarikan diri ketakutan karena ya pasukan musliminnya sangat tangguh dan pantang mundur, kawan. Banyak perdebatan sejarah terkait perang Mu'tah ini. Bagi sejarawan Islam, perang ini dimenangkan oleh pasukan muslim seperti pendapat Ibnu Katsir, atau setidaknya berakhir imbang. Tetapi sejarawan barat menilai kekalahan dialami kaum muslimin karena itu tidak benar, kawan. Yang benar adalah kaum muslimin memukul mundur secara kocar-kacir, kawan. Bayangkan, semangat baja dari muslimin ini memang luar biasa. Namun setelah perang Mu'tah, banyak pasukan muslimin berhasil kembali ke Madinah. Dalam catatan sejarah, usai perang ini Raja Heraklius pun cukup dirugikan setiap berkonfrontasi dengan kaum muslimin. Beberapa kali terlibat konflik dengan kaum muslimin seperti dalam perang Mu'tah, perang Tabuk, dan perang Yarmuk, selalu berakhir dengan hilangnya sebagai wilayah kekuasaan Romawi atau Bizantium, kawan. Memang luar biasa pasukan muslimin ini merebut semua kekuasaan Romawi hingga Romawi hancur lebur dan akhirnya mengakui kekuasaan pasukan muslimin ini, kawan. Begitu juga dengan perang Tabuk,
kala ratusan ribu pasukan Romawi gentar dengan tentara Islam. Perang Tabuk sejatinya urung terjadi. Ratusan ribu tentara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Heraklius mundur sebelum berperang karena gentar dengan 30.000 pasukan Islam yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Seperti apa kisahnya, sejarahnya begini kawan. Sejumlah riwayat menyebutkan peristiwa Tabuk terjadi pada musim panas di bulan Rajab sekitar tahun ke-9 Hijriah. Pemicu awal adalah kekalahan pasukan Romawi dari tentara Islam dalam perang Mu'tah pada tahun ke-6 Hijriah. Heraklius merasa dipermalukan dan begitu murka. Tentaranya yang berjumlah 200.000 kalah oleh 3.000-an pasukan muslim. Tentara kita sanggup mengalahkan tentara Persia. Mustahil mereka tidak bisa mengalahkan orang Arab yang tidak beradab, katanya itu, ujarnya kawan. Kata dia seperti dikutip dari buku The Khalifah karya Abdul Latif Talib. Perdana Menteri Romawi berusaha menenangkan sang Kaisar Heraklius. Dia menyebut bahwa tentara Romawi sedang kelelahan setelah mengalahkan pasukan Persia. Satu-satunya jalan untuk memulihkan kekuatan pasukan adalah dengan memberi mereka cuti selama 6 bulan kawan ya. Begitulah anggapannya kawan, maklumlah orang kalangan banyak alasan kawan ya. Heraklius menyetujui usulan si Perdana Menteri, maka pasukan Romawi pun diberikan cuti selama 6 bulan sambil Heraklius menyusun strategi lagi kawan ya. Nggak tahu ini strateginya apa ya, lari atau mundur ya, nggak tahu ya, untuk menyerang tentara Islam ya. Setelah masa cuti berakhir, Heraklius memimpin langsung ratusan ribu pasukannya untuk mengalahkan tentara Islam. Pasukan Romawi bergerak ke wilayah utara Jazirah Arab dan menaklukkan Irak, Mesir dan Damsyik. Mereka kemudian membuat basis pertahanan di semenanjung Palestina. Perintah penduduk wilayah Arab oleh pasukan Romawi terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Sang penghulu Rasul yang lemah lembut itu pun tidak ingin berdiam diri dan membiarkan pasukan Heraklius menduduki lebih jauh Jazirah Arab, apalagi sampai menyerang Madinah. Strategi dan persiapan tentara Islam. Suasana Masjid Nabawi hari itu penuh sesak ketika Nabi Muhammad SAW mengumumkan akan menghadang pasukan Romawi yang akan menyerang Madinah. Para sahabat berebut menginfakkan harta mereka untuk membiayai perang. Ada yang menyumbang uang, kuda, unta, makanan dan lain-lain. Rasulullah saat itu memang merahasiakan lokasi yang akan dijadikan tempat untuk menghadang pasukan Romawi. Namun melihat posisi pasukan Romawi saat itu yakni di semenanjung Palestina, memberangkatkan pasukan dari Madinah bukan perkara mudah, apalagi ketika itu adalah musim panas. Sementara Tabuk, dikutip dari Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, adalah sebuah tempat yang terletak di tengah antara Damaskus dengan Madinah, kurang lebih jaraknya 760 km dari kota Madinah. Setelah semua persiapan siap, Rasulullah SAW sendiri yang memimpin 30.000 pasukan Islam berangkat menghadang pasukan Romawi. Tak ada literatur yang menyebut secara pasti hari dan waktu keberangkatan pasukan Islam ini. Heraklius ragukan kekuatan tentara Islam. Kaisar Heraklius ragu kekuatan tentara Islam bisa sampai di basis pasukan Romawi dalam cuaca yang sangat panas seperti ini. Unta pun tidak mampu melewati padang pasir, apalagi manusia. Orang-orang Arab itu atau tentara Islam akan mati kekeringan di padang pasir, ujarnya. Namun nyatanya saat itu, kata salah seorang prajurit Romawi, tentara Islam sudah hampir sampai ke tempat pasukan Romawi membangun markas. Heraklius pun heran, kaget, mereka atau tentara Islam itu manusia atau bangsa jin, kata Heraklius heran. Heraklius mulai gentar. Dalam perjalanan menuju markas tentara Romawi, pasukan Islam menaklukkan wilayah Daumatul
Jandal. Saat itu daerah yang dipimpin Hagidar bin Abdul Malim tersebut masih mendukung Romawi. Heraklius mulai cemas dan mulai mengumpulkan pendapat dari bawahnya. Atas saran dari bawahnya, pasukan Romawi mundur dari Jazirah Arab, wilayah yang pernah mereka taklukkan. Perang terakhir Rasulullah SAW saat tentara Islam tiba di Tabuk, pasukan Romawi sudah mundur kawan. Panglima Khalid bin Walid meminta izin untuk mengejar Heraklius dan tentara, namun Nabi Muhammad SAW mencegah, janganlah kamu memberangkatkan diri karena bahaya, musuh sudah kabur, jangan dikejar. Kepada tentara Islam putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu mengatakan bahwa kedatangan pasukan muslim ke Tabuk adalah untuk merebut kembali wilayah Arab yang ditaklukkan Romawi pada saat itu, yang direbut oleh Romawi. Pasukan Islam sudah membuat gemetar tentara Romawi. Setelah 10 hari berada di Tabuk, tentara Islam kembali ke Madinah, tepatnya pada 26 Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk menjadi perang terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya, begitulah kisahnya kawan. Sehingga pasukan Romawi akhirnya mundur dan kocar-kacir ketakutan. Yang pasukan Romawi memang dianggap sebagai pasukan yang sangat kuat, perkasa kawan, tetapi nyatanya melawan pasukan muslim yang hanya begitu tidak dibanggakan, maksudnya tidak bisa diukur dengan kekuatan, ternyata dipukul mundur oleh pasukan muslim ini kawan. Ya, pasukan muslim adalah pasukan yang paling kuat dan pasukan yang terhormat. Jadi pertarungan dan pertempuran itu ada sopan santunnya kawan. Kalau pertempuran yang diridhoi oleh Allah adalah pertempuran yang saat kita melakukan kebaikan selalu ditentang oleh musuh kita, ya kita lawan kawan. Begitulah memang tentara-tentara dari muslim itu adalah tentara yang baik. Walaupun pernah punya tawanan ya tidak dibunuh kawan, ya tetap dibebaskan, karena hukum perang itu bermacam-macam. Ketika muslim itu berkuasa, pasukan muslim itu selalu mendakwah dan berdakwah demi kebenaran dan keadilan kawan. Ketika pasukan Romawi kan menjajah kawan, dia ya begitulah akhirnya habis kawan. Terima kasih, thank you, bye bye.